Sudah, Pak Bas. Oke. Nah, kita akan membahas tentang kebijakan seleksi CPNS maupun P3K 2023. Kalau yang CPNS kan kebijakannya nggak begitu berubah ya dari tahun kemarin, 2021 kemarin. Oke, jadi di P3K 2023 ini terbagi menjadi dua jenis ya, dua jenis kebutuhan, yaitu yang pertama ini untuk formasi khusus, yang kedua formasi umum. Nah, yang formasi khusus ini ditujukan buat teman-teman honorer XTHK2, kemudian tenaga non-ASN, kemudian porsinya, jadi jika instansi mau mengajukan formasi, ini maksimal 80%. Sementara untuk formasi umum, ini ditujukan buat teman-teman yang melamar dari karyawan swasta, atau mungkin teman-teman yang melamar sebagai honorer tetapi bukan di tempat dia bekerja. Nah, untuk formasi umum ini porsinya ini minimal 20%. Seperti itu. Jadi nanti ketika pengumuman setiap instansi itu maksimal 80% untuk kebutuhan khusus atau formasi khusus, kemudian minimal 20% itu untuk formasi umum. Nah, ini tentunya dampak dari kebijakan ini buat teman-teman yang honorer tetapi tidak ada formasinya, otomatis keluar dari ini kan, keluar dari instansi tempat bekerja. Nah, ini seperti apa? Kemudian teman-teman yang swasta ini juga tentunya formasinya jauh lebih sedikit. Jadi kompetisinya harus lebih kuat lagi dibandingkan untuk yang kebutuhan khusus. Kalau kebutuhan khusus kan sudah enak, sudah dibuatkan rumahnya. Jadi nanti yang formasi khusus ya nanti bersaingnya sesama honorer, baik itu THK, XTHK2 maupun tenaga non-ASN lainnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, Mas, apakah formasi khusus boleh dilamar dari karyawan swasta atau pelamar umum? Nah, tentunya ini tidak bisa, teman-teman. Karena apa? Karena salah satu syarat dalam proses administrasi nantinya itu ada surat keterangan pengalaman kerja dari instansi yang dilamar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya melamar di BKPSDM gitu sebagai honorer. Nah, berarti saya harus ada surat keterangan yang menerangkan bahwa saya bekerja di BKPSDM tersebut. Jadi yang tanda tangan kepala BKPSDM seperti itu. Jadi ada surat keterangannya seperti itu ya. Makanya yang dari pelamar umum itu tidak bisa masuk ke formasi khusus seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya gimana, Mas? Kalau formasi umum boleh dilamar honorer enggak? Karena mungkin misalkan saya di Kabupaten Semarang, sementara saya honorer di Kabupaten Semarang, ternyata tidak ada formasinya yang Pranata Komputer, adanya di Kota Semarang. Nah, ini gimana, Mas? Ya boleh-boleh saja, tetapi nanti diperlakukan itu sebagai pelamar umum. Jadi nanti persaingannya jauh lebih ketat. Nah, nanti ada perbedaannya nih. Eh, Proses kelulusan untuk formasi umum dengan formasi khusus. Nah, kemudian untuk pengalaman kerja ini semuanya sama ya 2 tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama maupun terampil. Jadi dari D3 maupun S1 semuanya sama, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Ini tentunya sama dengan kebijakan P3K 2022 kemarin. Nah, ini yang membedakan di proses kelulusannya. Jadi untuk kelulusan kebutuhan khusus atau formasi khusus itu nanti dilakukan perankingan dulu. Perankingannya sama dengan kebijakan reformulasi P3K 2022 kemarin, di mana
nanti jika ada peserta dari THK 2, itu nanti di ranking dulu sesama THK 2. Kalau tidak ada THK 2, maka akan di ranking sesama tenaga non ASN. Seperti itu. Nah, ini tentunya kabar baik kalau misalkan ada teman-teman di sini yang statusnya THK 2. Status THK 2 tidak ada pesaing, ya otomatis tinggal mengikuti seleksinya aja pasti lolos. Seperti itu. Nah, THK 2 ini sebenarnya sedikit sekali populasinya. Kalau dibilang usianya sekarang ya 40 tahunan ke atas. Dan masa kerja di atas 10 tahun, itu pasti. Seperti itu. Sementara kalau yang tenaga non ASN, itu ya usianya di bawah 40 tahun. Seperti itu. Dan masa kerjanya rata-rata ya di bawah 5 tahun lah. Seperti itu. Kemudian untuk formasi umum, nah ini yang kurang enaknya gini. Kalau yang formasi umum itu harus ada passing grade-nya. Tetapi kalau yang tadi hanya rankingan. Kalau yang THK 2 atau formasi khusus untuk THK 2 dan non ASN itu cukup rankingan saja. Jadi kalau ada pesaing ya pesaing sesama tenaga honorer ya nanti dia bersaing sesama tenaga honorer lainnya di situ. Nah, kemudian untuk yang formasi umum itu harus lulus passing grade dan di ranking atau harus mendapatkan nilai terbaik di situ. Nah, kemudian ini khusus untuk instansi pusat, ini juga dapat dilakukan pengisian formasi antar instansi. Antar instansi maksudnya kalau misalkan di Kemenak, Kemenak ini masih ada yang kosong karena tidak ada yang melamar gitu. Nanti kalau ada yang melamar dari Kemenkes itu bisa mengisi. Jadi Kemenkes yang mungkin kalah bersaing dengan honorer lainnya itu nanti bisa mengisi. Nah, mekanismenya sama dengan formasi khusus dan formasi umum. Untuk yang honorer itu nanti di ranking, kemudian untuk yang formasi umum harus lolos passing grade. Harus lulus passing grade dan bisa mendapatkan ranking terbaik di formasinya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kebijakan tahun 2023 ini sangat berbeda sekali dengan kebijakan P3K 2022 kemarin. Nah, kemudian passing grade, nah ini bagi teman-teman nanti yang akan melamar di formasi umum, ini berlaku passing grade dengan nilai kompetensi teknis 270. Tentunya angka ini turun ya dari yang tahun kemarin itu 293. Kalau sekarang 270. Ini sama persis dengan P3K di tahun 2021 kemarin. Jadi saya yakin kalau misalkan teman-teman nanti mau melamar di formasi umum, itu saya yakin bisa lolos. Apalagi kalau yang teman-teman prakom terampil. Karena rata-rata prakom terampil itu pasti di atas 300. Tetapi kalau yang ahli, memang nanti ada beberapa peserta yang nilainya di bawah 270. Tetapi jangan khawatir, nanti di LMS Base Channel saya akan kasih warning. Jadi saya bisa tahu nilai skor teman-teman setiap uji coba, nilai rata-ratanya berapa, tertinggi berapa. Nanti saya tampilkan ya teman-teman ya. Kita tampilkan aja ya meskipun itu nanti mohon maaf ada yang nilainya jelek, ini bukan berarti saya menjelekkan teman-teman ya, tetapi ini demi kebahagiaan bersama, teman-teman belajar di sini ada rapotnya nanti. Oh ini di materi IT spesial area nilainya segini, sistem jaringan komputer nilainya segini. Jadi teman-teman nanti bisa menilai sendiri ketika mau mengerjakan tes seleksi, teman-teman bisa mengira kira-kira nanti saya kalau misalkan tes paling nanti hasilnya segini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk belajar di kelas ini saya sudah membuatkan formulasinya ya teman-teman ya. Jadi kelas ini tidak bisa teman-teman belajar loncat-loncat karena sudah kita buatkan jadwalnya, baik itu jadwal
materi maupun jadwal latihan soal. Nah, kemudian untuk yang materi, silakan teman-teman nanti sudah ada jadwalnya setiap mungkin seminggu sekali atau berapa atau 4 hari sekali nanti ada konfirmasi itu. Silakan teman-teman nanti bisa cek secara berkala di aplikasi LMS-nya. Kemudian nanti ketika mendownload mendownload materi maksud saya, teman-teman lebih baik di print ya, di print kemudian di stabilo bagian-bagian yang penting atau teman-teman bisa membuat resumenya. Jadi harapan saya teman-teman jangan hanya membaca, tetapi diringkas. Karena apa? Ini untuk membantu pemahaman teman-teman. Oh, misalkan saya nemu soal tentang flowchart. Flowchart itu flowchart tentang apa? Biasanya kalau misalkan kalau dulu kan saya belum tahu ini masuknya ke sistem informasi atau IT special area. Kalau sekarang sudah jelas, ini masuknya IT special area. Kemudian, oh ini soal tentang Microsoft Word kalau yang diterampil. Nah, ini nanti masuknya di pengolahan data. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti mohon untuk diringkas biar bisa tahu poin-poin yang harus dipelajari seperti apa. Kemudian nanti setelah membaca bukunya, teman-teman mengerjakan latihan soal. Nah, mengerjakan latihan soal ini nanti teman-teman dikasih kuota 10 kali percobaan. 10 kali percobaan, nanti ada 50 soal setiap kali percobaan. Ada 50 soal secara acak. Dan nanti di dalamnya itu sebenarnya bank soalnya lebih dari 50. Sebagai contoh, kayak kemarin itu 272 bank soalnya untuk sistem jaringan komputer. Jadi nanti percobaan 1 pasti beda, percobaan 2 pasti beda, percobaan 3 pasti beda. Pasti ada sedikit yang berbeda ya, seperti itu teman-teman. Jadi ketika nanti percobaan 1, oh saya masih di bawah passing grade. Passing grade-nya saya tetapkan 80 poin ya, dari 100. Nah, nanti teman-teman bisa belajar lagi ketika review, oh saya soal ini belum paham, nanti dicatat. Dicatat. Jadi kita harus aktif mencatat ya teman-teman ya. Jangan cuma screenshot atau cuma membaca, itu nanti kurang nempel di pikiran kita. Seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah melakukan percobaan lagi, teman-teman pastikan nanti bisa mendapatkan passing grade ya 80 poin seperti itu. Biar nanti teman-teman ketika mau mengerjakan lagi ya bisa lolos di seleksi seleksi di ininya ya CAT-nya ya. Nah, ini adalah tampilan untuk LMS Base Channel. Di sini nanti ini materinya. Nah, kalau misalkan ada tertulis seperti ini, berarti tersedia di 16 September. Kemudian nanti di sini dibuka Minggu 17 September. Berarti tadi pagi ya, khusus untuk yang prakom ahli pertama ini sudah bisa mengerjakan untuk soal area TI spesial. Kemudian nanti di sini juga ada syaratnya untuk modulnya sudah dibaca dan ditandai selesai. Tandai selesai ini diklik yang ini ya teman-teman ya. Diklik ini nanti berubah menjadi tombol hijau. Seperti itu, berubah menjadi tulisan selesai. Oke, kemudian ini tampilan soalnya teman-teman. Jadi tampilan soalnya ya mirip dengan CAT yang ada di BKN ya. Di mana di sini ada navigasi kuisnya, ada soal 1 sampai 50. Kemudian ini ada timernya. Saya setting 1 soal 1 menit ya teman-teman ya. Biar nanti teman-teman juga merasakan soalnya seperti apa. Kemudian nanti tinggal next saja. Tinggal klik selesai kalau sudah mengerjakan sebanyak 50. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan latihan soal, pastikan teman-teman mempunyai waktu minimal 50 menit untuk mengerjakan soal. Jangan baru mengerjakan sebagian nanti ditinggal aktivitas lain, itu jangan. Nanti karena dihitung 1 kali percobaan itu. Nah, kemudian Mas, bagaimana kalau misalkan percobaannya sudah selesai nih 10 kali percobaan.
Nah, nanti ketika mendekati tes, jadi H-10 dari jadwal tes, nanti kita akan buka lagi 10 kali percobaan, biar teman-teman nanti biar bisa belajar kembali, seperti itu. Nah, kemudian nanti ini kan kalau yang kelas ahli itu kan 4 hari sekali ya ada materi. Nah, jadi kalau misalkan di sini sudah mengerjakan katakanlah sudah 5 kali percobaan, nanti ada materi berikutnya, ya teman-teman belajar materi berikutnya, biar tidak ketinggalan. Karena jadwalnya sudah saya susun sedemikian rupa sehingga di sebelum tanggal 31 Oktober, teman-teman materi sudah selesai latihan soalnya. Nah, kemudian nanti di tanggal-tanggal tertentu ada live tryout. Nah, kebijakan live tryout-nya seperti apa? Waktunya masih tentatif ya teman-teman ya. Kita mengikuti perkembangan jadwal yang ada di BKN. Karena apa? Ini untuk pembukaan akun SSCASN aja, ini kan proses verbalnya aja masih berapa persen ya, belum dibuka semua. Jadi kemungkinan nanti juga ada kemunduran lagi. Ya seperti biasalah kalau teman-teman perhatikan setiap seleksi, baik itu CPNS maupun P3K, pasti ada jadwal yang molor. Entah itu 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan nanti spare-nya sampai 1 bulan. Itu pasti molor, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mencermati, itu untuk pengumuman pertama ketika ada bocoran jadwal P3K maupun CPNS, itu ada pengumuman resminya loh. Nah, pengumuman resminya itu ternyata jadwalnya itu mundur 3 hari. Kalau teman-teman itu perhatikan, ketika jadwal pengumuman seleksi administrasi, itu jadwalnya mundur 3 hari dari jadwal yang awal itu di bulan Agustus. Seperti itu. Nah, kemudian saya ini tadi kan ngecek ada yang sudah mengerjakan latihan soal untuk yang IT area spesial. Nah, di sini IT area spesial ini meliputi ini ya, kayak kayak perancangan perancangan gambarnya di aplikasi. Kemudian nanti ada multimedia, ada desain grafis, dan ada SIG, sistem informasi geografis di dalamnya. Jadi itu jadi satu. Nah, modulnya ini, kalau teman-teman perhatikan, ini modulnya saya ambil dari pelatihan fungsional Pranata Komputer dari Pusdiklat BPSRI. Jadi saya tidak bikin modul baru. Karena apa? Karena semua materinya yang membuat soal, ya sebenarnya tim-tim yang ada di Pusdiklat BPSRI. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita ngiblatnya ke buku itu aja. Nah, memang di buku tersebut kita perlu mengembangkan diri ya. Mengembangkan diri tidak semuanya tercantum di situ. Karena kalau tercantum ya tebal banget teman-teman. Makanya itu perlu kita bantu dari latihan soal yang banyak. Saya yakin kalau teman-teman nanti belajar soal yang banyak, latihan soal yang sering, sering mengerjakan soal ini, paling enggak teman-teman ya misalkan mengerjakan 1.000 soal lah, menemui 1.000 soal, saya yakin bisa mempermudah teman-teman ketika mengerjakan soal sebenarnya ketika seleksi P3K nanti. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait untuk pemilihan formasi dan pengenalan LMS base channel-nya. Saya berharap semoga di tahun ini teman-teman bisa mencoba kembali, diberikan kemudahan, kelancaran ketika mengikuti proses seleksi dan bisa lolos P3K 2023 nanti. Nah, saya berikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Monggo, silakan. Pak, izin bertanya. Ya, dari Kak Rima ya. Oh iya, mohon maaf Pak Bas, Sambil barusan minum ya. ya, mohon maaf barusan saya terlambat mengikuti Zoom-nya. Eh, ini aja deh langsung ke intinya. Kan saya tuh tenaga non ASN, bukan tenaga THK THK. 2. Ya, nah itu sarannya buat saya seperti apa? Kemudian itu yang pertama, yang kedua, kemarin itu kan ada satu formasi untuk yang apa ijazahnya yang bisa saya masuk gitu, jurusannya gitu. Cuma Mm-mm. itu ada teknologi informasi, kuotanya banyak.
Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, bisa nggak kalau misalkan ijazah teknik teknik informatika masuk ke teknologi informasi? Itu Seperti itu. berarti formasi umum ya, Mbak? Em, di itu di instansi. Instansi yang sama. Iya, di instansi yang sama. Instansi yang sama, tetapi kualifikasi pendidikannya kok beda ya? Nah, itu dia, saya juga Teknologi. teknologi informasi. Iya. Oke. Kemudian di situ non ASN yang ada di situ siapa aja? Eh, kemarin itu satu formasi diperebutkan oleh 15 kalau nggak salah. Saya ranking kelima itu teh, Ada 15 non ASN di situ. yang daftar ke situ ya. Tapi untuk yang Enggak, yang teknologi, honorer di situ loh. oh nggak tahu, saya nggak kenal. Cuma yang kenal cuma satu orang Boleh diceritakan di instansi mana, Mbak? di Provinsi Jawa Barat, Pak. Provinsi Jawa Barat, dinasnya Di pemerintah provinsi. Oh, kemarin itu di ESDM. ESDM ya. Ya. ESDM, berarti itu ESDM semua yang honorer 15 orang. Ya, tapi duka dari mana-mananya gitu. Nggak tahu dari instansi mana-mananya, tapi masih dalam satu provinsi Jawa Barat gitu, Oh sepertinya. gitu. Oke, berarti itu Pranata komputer ya. Iya, Oke, berarti lebih baik ditanyakan lagi ke atasannya dulu ketika pengusulan teman-teman ya, itu eh, masuknya sudah diusulkan belum untuk ijazahnya Mbak Rima. Jadi sebelum instansi mengusulkan ke BKPSDM atau BKD itu data teman-teman, data kualifikasi pendidikan, nama semuanya itu dikirim ke BKD. Nah, dari BKD itu nanti membuatkan formasinya. Nah, formasinya tersebut tentunya ada kualifikasi pendidikan. Nah, tentunya kualifikasi pendidikan itu harus mengakomodir honorer yang ada di situ. Jadi kalau honorernya tertulis teknik informatika ya harusnya formasi yang dibuka pada formasi khusus ya bentuknya teknik informatika atau kalau misalkan ada beberapa peserta atau ada beberapa honorer di situ dengan background jurusan yang berbeda, harusnya ditulis S1 komputer seperti itu. Jadi semua honorer bisa masuk. Nah, untuk itu lebih baik dikomunikasikan dulu sama atasannya yang membuat itu dan sama BKD-nya. Karena apa? Karena nanti mereka yang akan menyeleksi seperti itu. Jadi biar nanti atasan Mbak Rima menelpon ke kepala BKD, ini apakah bisa anak buah saya ini ijazahnya ini masuk formasi ini. Jadi yang tanya atasannya ya, jangan Mbak Rimanya langsung. Seperti itu, iya. ditanyakan dulu. Kemarin juga sempat ditanyain langsung ke BKD-nya, tapi jawabannya dia juga bingung. Akhirnya udah aja cari aman, katanya jangan masuk ke teknologi informasi, udah aja langsung yang ada tulisan teknik informatikanya, katanya gitu. Ya memang amannya gitu. Tapi yang teknik informatika ada nggak di sesama sesama provinsi Jawa Barat? Ada, ada. Ada. Kalau ada ya ambil itu aja kan sama aja kan, sama-sama Cuma instansi kan. Cuma itu, jadi satu formasi diperebutin sama banyakan gitu. Sedangkan yang teknologi informasi itu formasinya sampai ada yang 4. Itu teh sedikit pelamarnya, bahkan tidak ada pelamar sama sekali gitu. Maksud saya pengen nanya teh, itu teh apa aja gitu yang bisa masuk ke teknologi informasi teh? Kalau misalnya teknik informatika, bisa nggak gitu maksudnya? Kalau informatika itu dari teknik informatika maupun manajemen informatika itu bisa masuk, tetapi kalau teknologi informatika itu sudah beda lagi. Kurikulumnya aja udah beda. Seperti itu. Oh, berarti beda. Ya, itu Baik. lebih banyak ke perangkat keras. Kalau yang teknik informatika kan pemrograman ya, seperti itu. Oh iya. Oh iya, siap. Siap Pak Bas. Oh Nanti iya, berkompetisi lagi ya. kalau untuk yang pertama Pak, maaf. Ya, Tadi pertanyaan yang pertama. yang
Apa ya, saya lupa. Ya itu tadi teh kan saya telat masuk Pak, itu udah Mm-mm. pemaparan gitu. Maksudnya Iya. untuk saya non asn itu saran Bapak saya melamarnya di mana gitu. Oh gini ya, saya belum belum kasih tahu ya teman-teman ya. Jadi ini pertemuan ini untuk pengenalan aja regulasi yang baru, untuk regulasi yang baru dan untuk mengenalkan kelas base channel karena kan ini formatnya beda dengan yang tahun kemarin. Nah, tugas teman-teman untuk saat ini silahkan di browsing jika di SSCASN-nya sudah dibuka. Silakan browsing. Minimal teman-teman mendapatkan dua kandidat. Oh, saya mau melamar di sini sebagai peranata komputer ahli. Pertimbangannya ini. Terus nanti alternatif kedua saya mau pilih ini. Nah, nanti ini kita diskusikan di minggu depan di tanggal 24. Seperti itu. Kalau sekarang kan belum bisa didiskusikan karena kan formasinya juga belum dibuka semuanya kan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Yang lain, oh ini di kolom chat ya. Oke, Halo, halo. Halo. oke, halo ini ada Kak Ilham dan Kak Titin. Kak Ilham dulu ya. Iya, Oh ya, siap, Pak. Oke, biar cowok-cewek. terima kasih Pak Bas Ya, atas sama-sama. kesempatannya. Saya minum dulu. Ini, mohon maaf karena saya tidak buka, saya matikan videonya Ya, karena di daerah saya mungkin jaringannya kurang bagus. Di daerah Sulawesi Barat, waduh. Di mana? Mamuju. Majene Oh, cuma Majene. ya. Jadi begini Pak Bas, saya mau curhat sekaligus menanyakan terkait masalah Permenpan, regulasi baru Permenpan 648, eh, pendaftaran P3K yang khusus untuk kan terbagi dua, umum dan khusus. Ya, Jadi sempat di sini kan formasi di instansi saya itu kalau tidak salah sempat saya tanyakan di bagian BKD. Nah, terus jurusan saya dibuka formasinya untuk peranata komputer, sorry, untuk ADB, oke. administrator database. Jadi saingan saya ini kan ada yang K2 internal maupun lintas instansi. Jadi yang mau saya tanyakan apakah saya berpeluang lulus ketika saingan saya ini yang K2, karena mengingat kalau di regulasi baru itu kan ada dua, khusus dan umum. Yang khususnya ini K2 dan non ASN internal. Jadi seperti apa kira-kira itu Pak Bas? Oke, sebelumnya saya tanya dulu yang untuk THK 2-nya itu sama-sama di Dukcapil nggak? Sama-sama di Dukcapil tapi beda pendidikan. Beda pendidikan. Dia pendidikannya apa? Pendidikannya dia kan ada 6 orang ini, XK2, ada yang ekonomi, ada yang akuntansi, ada yang sarjana, kalau tidak salah sudah, iya, sarjana sosial. Udah itu aja. Ya, Oke, kamu berarti tenaga non ASN ya? tenaga non ASN tapi bukan K2. Oke, masuk. Jadi untuk meskipun THK 2 tetap nanti harus lolos seleksi administrasi ya teman-teman ya. Jadi syarat untuk diangkat menjadi jabatan baik itu peranata komputer, administrator database kependudukan, dan operator SIAK itu harus mempunyai ijazah S1 atau D3 rumpun komputer.
Kalau tidak mempunyai itu berarti tidak bisa diangkat. Secara regulasinya seperti itu. Jadi ini juga dilema bagi teman-teman yang THK 2 tetapi antara dia honor sama kualifikasi pendidikan itu tidak sesuai. Contoh di tempat saya itu juga ada yang honorer. Dia itu pendidikan bahasa sastra Indonesia, tetapi dia masuknya sebagai arsiparis di situ. Dia nggak bisa masuk seperti itu. Karena nanti ketika seleksi administrasi itu pasti nggak lolos. Jadi kalau kasusnya seperti itu, buat Kak Ilham ya masuk aja. Meskipun ada honorer K2-nya. Meskipun ada honorer K2, tetap saya ikuti saja ya Iya, Pak Bas. iya. Kemudian yang honorer non ASN-nya itu pesaingnya berapa? Kalau non ASN itu cuma saya yang sarjana komputer, yang lain itu rata-rata sarjana ekonomi, sarjana Oh, akuntansi, sarjana arsiparis. oke, berarti bisa masuk itu. Ini yang saya menjadi pertanyaan karena ada yang K2 beserta sebagai operator, tenaga kesehariannya operator, tapi dia tidak sarjana komputer, begitu Pak Bas. Iya. Berarti saya berpeluang Pak Bas ya? Ya menang itu nanti. Lihat aja. Nanti dilihat di seleksi administrasinya, pasti nanti nggak lolos. Jadi Kebetulan saya punya teman di BKD, saya tanyakan itu formasi yang khusus yang diterima di CAPI di instansi saya, ternyata ada yang satu dibuka formasi administrasi database kependudukan. ya Satu orang nanti itu yang diterima. harusnya yang teman-teman THK 2 yang jurusan ekonomi maupun di jurusan lain non komputer masuknya ke analis kebijakan. Itu Ya. banyak kalau analis kebijakan di Dinas Dukcapil itu banyak. Bisa. Seumpama begini Pak Bas, di instansi lain ada yang K2 tapi sarjana komputer. Apakah bisa mendaftar sebagai jalur khusus di instansi yang saya tempati bekerja atau bagaimana? Instansi lain ini beda dinas aja atau sudah beda kabupaten kota? Beda dinas tapi sama kabupaten. Beda dinas ya. Ya. Ini kita belum tahu persyaratannya. Ini yang dimaksud satu instansi itu satu dinas atau satu Kabupaten ya. kabupaten. Soalnya kalau kita melihat di surat pengumuman itu nanti khusus yang formasi khusus ya, ada tertulis pengalaman kerja dari atasan kepala unit kerja atau eselon 2 di tempat dia bekerja. Nah, kalau patokannya itu berarti harusnya yang hanya bisa daftar itu sama-sama satu dinas, bukan semua ini bisa masuk. Bukan lintas instansi ceritanya ya? Bukan lintas dinas, tetapi yang ada di dinas itu aja. Harusnya loh ya. Tapi kan kita nggak tahu persyaratan di pengumuman. Kita lihat nanti satu-satu di persyaratan, surat persyaratannya nanti bunyinya seperti apa. Oke Mas. Baik Pak Bas, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Berikutnya Kak Titin, monggo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini Pak, aku dari Sumsel Pak, Sumatera Selatan paling ujung di bagian Sumatera Selatan. Aku dari swasta. Nah kemarin 2022 aku kan ikut P3K dari teknis juga dan nggak lulus, cuma passing grade doang. Nah itu operator siak ya? Ya, operator siak kemarin. Nah kemarin kan operator siak, aku kan ini masalah pengalaman kerja Pak, aku mau tanya Pak. Nah sekarang kan aku belum bisa ngambil karena farmasi belum banyak yang keluar, apalagi untuk di Sumsel cuma satu yang keluar itu Kabupaten Lahat. Nah aku belum, dari sekian yang aku lihat di kabupaten lain itu siak udah kayaknya tuh udah dikit gitu loh Pak ya.
Nah, jadi kayaknya hati aku tuh udah pengen ke Pranata gitu, Pak. Nah, tapi Ya. aku rancu di pengalaman kerja. Kemarin operator siak itu pengalaman kerja aku kan diterima gitu, Pak ya. Nah, aku cerita dulu hari-hari aku di swasta, Pak. Aku kerja di swasta itu di leasing BPKB dana tunai. Dan aku di situ sebagai cari nasabah, input data sampai proses pencairan. Mm-mm. Nah, terus melayani konsumen sampai promosi dan lain-lain sampai konsumen pencairan. Nah, kami di cabang kan nggak ada siapa-siapa, jadi otomatis di cabang itu cuma aku dan satu orang yang ngurusin kolektor kan. Nah, cuma 2 orang. Jadi otomatis yang tentang jaringan, tentang install, tentang apa-apa kan kami ngerjain juga semua. Nah, apa bisa aku masukin ibaratnya itu memang secara langsung misalnya nih disconnect, misalnya cabang disconnect atau cabang ini rusak ini. Jadi kan kalau untuk instalasi kan oke lah kami ngerjain sendiri kan. Nah, tapi kalau untuk apa sih misalnya disconnect terus sambungkan ini itu memang dibantu sama IT dari pusat gitu, Pak. Tapi di cabang tetap kami yang ngerjain tapi mereka yang ngarahin gitu tuh. Nah, apa bisa lowongan apa sih pengalaman kerja aku yang untuk masuk Pranata itu bisa nggak relevan nggak dengan pekerjaan aku kayak gitu nah Pak? Oke, jadi nanti kuncinya ada di surat keterangan pengalaman kerja. Nanti Iya, pengalaman kerjanya jangan tertulis sebagai sales atau iya, tenaga administrasi, tetapi misalkan sebagai operator komputer. oh Di operator Pak ya. Ya, nanti didetailkan input data nasabah, kemudian Heeh, nanti mencetak, iya kemudian Pak. nanti misalkan gangguan jaringan internet seperti itu. Jadi kuncinya di pengalaman kerja aja sih, kita meyakinkan ke BKPSDM-nya atau panitia seleksi biar teman-teman itu sebenarnya pekerjaan sehari-harinya berkaitan dengan komputer, itu aja. Oh jadi maksud aku tuh tinggal kita jabarin aja Ya, di apa betul. sih dijabarin terus di diusahakan biar relevan Ya, dengan kata-kata yang gitu Pak ya. permainan kata-kata aja sebenarnya. Ya, ha. Jadi, Pak boleh nggak Pak? Heeh. Nanti kalau aku sudah fix ngambil yang ini. Kalau untuk siak, misalnya ada peluang siak yang agak ini kan masih ada. Aku kan udah gambaran sih kalau siak kan, karena kemarin kan aku ikut siak. Mm-mm. Nah, nanti kalau misalnya aku fix ke Pranata, kalau udah kami ya untuk semua di grup ini sih, namanya sharing kan. Maksud aku kalau udah buat pengalaman kerja sebelum diupload dan sebelum fix, boleh nggak sharing dulu ke Bapak? Aku kirim Japri atau kirim di grup nggak apa-apa? Gimana Pak? Boleh, nanti kan tanggal 24 kita langsung diskusi. Oh iya Pak, Ya, siap Pak. di slide aja, share screen langsung. Jadi kita bisa menyimak sama-sama teman-teman. Jadi teman yang lain juga bisa saling belajar dari hal-hal seperti itu. Oh, siap siap siap. Mm-mm. Iya, Yang iya, oke yang oke. penting dapat formasi dulu lah. Iya, heeh, Pak. Heeh. Karena belum tentu yang kemarin diincar itu buka lagi. Iya, benar itu. Tapi kalau ngelihat kalau operator siak senasional kemarin kan kalau untuk yang di Capil senasional kan kebanyakan lulus, ada yang terisi, Pak. Tapi kalau untuk terampil Pranata kemarin kan banyak yang belum terisi. Makanya peluangnya kayaknya enakan ke Pranata, Pak. Ya kalau Prakom terampil saya yakin bisa kok. Karena kata-kata itu di atas 300 semua untuk ininya passing grade-nya. Tetapi kalau yang ahli itu memang agak susah. Nah, terus Pak, kalau untuk pemilihan farmasi kayak kata Mbak tadi, Mbak Rima, itu aku juga bingung nih. Kan ada di Sumsel kan baru satu yang keluar di Lahat nih. Itu nggak ada dijelasin dia umum atau khusus. Itu kayaknya nggak usah diambil Pak ya kalau untuk yang Ada dari kok nanti kok. Ada. Nanti jadi teman-teman jangan dibuka dari SSC ASN aja, tetapi di website BKPSDM masing-masing instansi dibuka biar bisa lihat pengumuman resminya seperti apa. Seperti itu. Oh iya Nanti ya siap. didetailkan kok, ada formasi umum, formasi khusus itu ada. Siap Pak. Nanti kan kita konsultasi lagi kalau masalah yang peluang-peluang farmasi Pak ya. Yang intinya tugas kami sekarang berarti cari dulu info sebanyak-banyaknya, informasi sebanyak-banyaknya gitu Pak yang diincar Pak ya. Ya, betul. Ya Pak, siap Pak. Makasih Oke, Pak. sama-sama. Berikutnya
Ini saya bacakan dulu ya, chat ya. Kalau tahun lalu yang dimaksud lintas instansi itu sekabupaten atau kota Pak Bas, antar dinas itu bisa. Itu yang reformulasi ya. Reformulasi memang bilangnya seperti itu bisa. Tetapi saya belum ini ya. Kita melihat pernyataan dari pejabat yang bersangkutan atau dari BKN terkait kebijakan ini yang sekabupaten atau kota antar dinas atau enggak. Jadi yang namanya instansi memang satu Pemda itu satu instansi. Tetapi kita nggak tahu juga kebijakan dari formasi khusus ini ditujukan untuk yang satu dinas atau boleh lintas dinas seperti itu. Kita belum tahu regulasi pastinya seperti apa. Coba nanti saya tanyakan ke teman saya yang menggeluti di bidang tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang sudah raise hand ada Kak Rudi, silakan. Kita nanti batasi jam 10.30 ya. Monggo, Pagi, Pak. pagi. Kak Ya, Rudi, ini silakan. Pak, saya Rudi Gunawan dari Batam, Pak. Saya kemarin ikut sedikit mungkin curhat ya, Pak. Saya ikut P3K yang 2022 dengan penilaian reformasi perankingan. Nah, di tempat instansi saya bekerja itu bukanya 3 formasi. 1 untuk bagian wadir, yang 3 untuk di pelayanan. Saya ikut di bagian pelayanan 3, jurusan sistem informasi. Yang satu lagi, 1 itu untuk keuangan, sistem informasi juga. Jadi total buka instansi itu 4. Nah, setelah keluar setelah keluar perankingan, saya dapat ranking 4 yang diambil 3. Oke. Nah, ya, itu yang pelayanan buka 3. Sedangkan yang satunya itu yang untuk wadir itu nilainya di bawah saya, lebih tinggi gitu. Iya. Dia yang lulus gitu, Pak. Nah, untuk P3K 2023 ini jadi nggak buka lagi, nggak ada teknis di instansi. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah saya menunggu atau mengambil di tempat luar gitu? Berarti di instansi yang kamu bekerja itu tidak ada sama sekali yang Tahun ini nggak ada lagi, Pak, yang 2023-nya. Saya lihat lebih banyak ke kesehatan, teknisnya kosong. Oh, teknisnya kosong. Karena teknisnya udah dihabiskan di 2022. Oke. Jadi Saya ini dapat ranking 4 sih kemarin. oke. Tapi yang bikin anehnya itu yang wadir itu teman saya sendiri satu tempat kerja, dia ranking 3. Yang untuk instansi formasi 1 ya, Pak, yang wadir itu. 1-2-nya itu bukan dari jalur umum. Jadi dia naik langsung ke 1. Sedangkan nilainya itu jauh lebih rendah, saya lebih tinggi gitu. Nah, dia yang diambil. Tapi yang saya yang ambil nomor yang untuk wadir itu, saya peringkat 4 jadinya pas perankingan. Yang diambil 3, jadi nggak masuk. Oke, kalau perankingan kan kita nggak tahu ya. Jadi Iya, Pak. maksudnya proses di balik layarnya itu seperti apa kita juga nggak tahu. Yang bisa tahu itu memang dari pihak ini apa BKD masing-masing. Karena ini dilakukan sebenarnya memang dilakukan pakai komputer tapi manual, teman-teman. Jadi manual karena yang punya database kan masing-masing instansi dicocokkan manual, nanti habis itu dimasukkan sehingga bisa masuk ke reformulasi di aplikasinya SSC SNPKN seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan di tahun ini instansi teman-teman bekerja itu tidak membuka, berarti kan mau nggak mau teman-teman harus melamar di instansi lain. Iya. Iya kan? Karena apa?
Karena perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya seleksi seperti ini itu tidak dibuka setiap tahun. Kalau sudah terisi ya sudah. Apalagi ini biar teman-teman tahu semuanya bahwa kenapa sih seleksi CPNS P3K ini kok terus-menerus? Apakah pemerintah itu butuh gitu? Sebenarnya ya enggak juga. Kalau dibilang sudah terisi ya sudah ibaratnya sudah cukup. Hanya yang jadi sorotan ini adalah tahun politik. Jadi dari Dewan ini kan ini ya menyuarakan untuk segera membuka formasi terus. Nah, saya takutnya kalau misalkan teman-teman tidak mencoba tahun ini, tahun depan itu sudah nggak ada lagi. Orang yang tahun kemarin aja saya sudah pesimis kok. Paling ya tahun depan sudah nggak ada lagi. Karena sudah selesai ini kan, sudah selesai tahun politiknya gitu. Ternyata dimajukan. Biasanya itu yang namanya seleksi ya, seleksi P3K 2022. Pelaksanaannya kan 2023 tesnya. Ya kan? Pelaksanaannya 2023 setelah selesai pemberkasan kira-kira nanti di bulan Juli bisa masuk. Habis itu biasanya nanti di akhir tahun itu baru membuka lagi. Nanti seleksi administrasinya di tahun 2024. Sama tesnya nanti ya di kisaran di bulan April seperti itu. Tetapi ini enggak. Ini maju teman-teman. Jadi yang seleksi P3K 2022 itu belum selesai karena reformulasi, ini langsung didorong lagi masuk. Nah, oleh karena itu saya takutnya di tahun 2024 itu sudah tidak ada pembukaan P3K ataupun CPNS 2024 lagi. Oleh karena itu kalau misalkan tidak ada formasinya, ya mau nggak mau teman-teman harus memanfaatkan momen ini untuk melamar di lintas instansi seperti itu. Meskipun ya harus lolos persaingan, harus lolos passing grade, tetapi ya mau nggak mau harus dijalani. Karena itu memang namanya kita mencoba ya, rezeki kita nggak tahu. Jadi di dalam algoritma rezeki ya, kalau di pemerintahan itu biasanya mengikuti tahun politik. Ketika sudah mendekati tahun politik itu deras sekali. Baik itu nanti penerimaan CPNS P3K maupun bantuan-bantuan sosial ke masyarakat itu banyak nanti. Seperti itu. Jadi manfaatkan ya kesempatan ini dengan sebaik-baiknya meskipun harus melamar di lintas instansi ya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi Pak Bas ikut jalur, saya kan non ASN, berarti jalur umum ya Pak kalau di luar daerah? Iya, jalur umum. Nggak masalah kan, kemarin ikut dapat skor berapa? 383 Pak. 383. Ya. Operator siak atau? Ini Pak, apa ahli pertama, ini ahli pertama komputer Pak, Pranata komputer. 383. Iya, karena kan di ranking kan Pak, jadi saya dapatnya ranking 4, yang diambil 1, 2, 3. Enggak kan, passing grade-nya 293. Kan lolos passing grade kan? Oh enggak Pak, enggak lolos Pak. Dia langsung, saya kan enggak lolos passing grade. Jadi kan Oh, ada itu total. Maksudnya teknisnya total. dapat berapa? Oh, lupa saya Pak. Nah, yang Berapa, penting Pak? teknisnya. Iya Pak, siap Pak. Kalau ini apa? Kalau kompetensi manajerial, sosial kultural itu kan ada triknya. Kalau teman-teman Iya. beli buku saya itu sudah saya kasih triknya untuk yang sosial kultural itu jawabannya kalau enggak A ya E gitu. Kalau bernilai positif ya berarti A, kalau bernilai negatif berarti E. Ya gitu triknya. Kemarin yang teman saya yang prakom terampil itu 100% benar untuk yang ini manajerial, sosial kultural itu betul semua dan wawancara betul semua. Seperti itu. Dia kasih tipsnya seperti itu.
Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Berikutnya ada Kak Risma, Gratiana Risma, silakan. Pagi, Kak Bas. Oke, pagi. Kak, aku mau nanya nih. Silakan. Semisal aku kan udah ada sebagai non ASN di satu instansi di kabupaten aku. Seandainya nih nanti aku selama mengikuti bimbel dengan kakak, kan ada nilai rapotnya ya. Ah, Nah, kalau dilihat dari nilai rapotnya, nanti Kak Bas itu bisa nggak sih bantu seandainya kalau aku mau ngelamar ke umum, bukan di instansi aku. Walaupun aku tahu nih infonya nih, di instansi aku kan ada nih lowongan yang memang ada aku, ada jurusan untuk aku, dan di tempat aku juga. Tapi ada keinginan di dalam hati untuk keluar dari dinas aku yang sekarang. Kalau seandainya dilihat dari nilai rapotnya, kalau masuk ke umum itu kan berarti harus bersaing di passing grade yang Iya. paling tinggi kan. Iya. Nah, nanti bisa nggak sih Kak dibantu dari hasil akhirnya dilihat ini nih bisa nggak sih aku untuk bersaing di lamaran umum Di lamaran gitu Kak. umum. Masalahnya di sini kan kita harus memilih formasi dulu ya. Baru Mm-mm, nanti kita mengadakan tryout. mm-mm, Nah, rapotnya itu kan dari tryout. mm-mm. Berarti kan eh, saya ngasih rekomendasi juga nggak bisa dong. Apa? Bisanya rekomendasi tahun depannya lagi bisa, tetapi yang saat ini nggak bisa. Karena kan kita tahap pertama kan memilih seleksi dulu, seleksi administrasi. Nah, sembari proses seleksi administrasi, teman-teman belajar di LMS. Nah, di LMS itu nanti ada tanggal tertentu untuk live tryout. Nah, dari live tryout itu kan ada nilai, ya kan? Mm-mm. Live tryout itu kan 90 soal dengan durasi yang sudah ditentukan. Nanti dari situ kita bisa kasih tahu, oh ini Kak Risma belum lolos passing grade gitu. Yo ini belum, ini sudah. Nanti saya kasih tahu listnya. Seperti itu pada saat tryout Oh iya, kirain aku kan ini ya, apa namanya, di depan. seiring berjalannya sebelum ditutup nih pendaftarannya, kan itu Oh kayaknya ya, udah ada latihannya ya. iya latihannya kan baru latihan yang ada di per topik. Oh iya. Latihan per topik seperti itu. Ya yang namanya belajar kan perlu proses, nggak bisa 1 minggu keluar hasil, nggak bisa. Wong kemarin yang barusan tadi itu ada yang mencoba itu nilainya dapat 58 kok. Iya Kak. Iya seperti itu. Memang Ya, harus banyak berlatih. Ya makasih sama-sama. ya Kak ya. Ya kemudian ini tadi Kak mana ini? Sebelumnya Kak Sundara jadi nggak ini? Tadi raise hand. Kak Jadi Sundara. Pak, Oh iya jadi ya. Pak, Siap. maaf Pak. Siap. Saya Jadi ngamati gini, yang raise hand ya. Silakan yang mau ini bertanya raise hand dulu. Saya catat gitu. oh iya, makasih banyak Pak Ya. sebelumnya. Mohon izin bertanya, saya juga banyak gak taunya nih sebetulnya. Ini saya ingin bertanya perihal, saya kan dari teknik informatika ya Pak ya. Ya. Nah yang kira-kira, dan kebetulan di instansi atau ruang lingkup kabupaten yang saya sekarang kerja itu tidak membuka lowongan untuk itu gitu. Adanya terampil peranata komputer. Ya. Nah, saya izin bertanya Pak, untuk teknik informatika nih Pak, kira-kira kayak formasi apa aja sih sebetulnya yang masuk gitu Pak? Misalnya, karena saya kurang Pak, kurang kadang kan tadi ada juga yang bertanya ya, misalnya ini misalnya dari eh, Teknologi teknologi. teknologi Ya, betul, informatika. betul, seperti itu. Karena dikhawatirkan saya sudah misalnya udah ke formasi ini, pas administrasi belum, ternyata tidak sesuai gitu, Pak. Atau kan misalnya kalau misal rata-rata, khususnya di Banten nih, Pak,
saya lihat tuh track recordnya itu tuh jadi terampil terus Pak yang dibuka terampil Pranata Komputer untuk ahli pertama itu belum ada gitu. Itu di kecamatan ya yang dibuka. Iya betul, Ya, adapun dibuka di kecamatan. kecamatan betul. Memang dibutuhkan banget yang di kecamatan itu. Nah makanya nih saya sebagai yang teknik informatika nih ada nggak gitu saran dari Bapak untuk misalnya kira-kira nih formasi apa yang masih sejalur gitu Pak? Oke, Terima kasih Pak. sama-sama. Jadi ada dua jenis formasi teman-teman. Ada dua jenis kualifikasi pendidikan maksud saya. Jadi ada dua jenis kualifikasi pendidikan. Notepad aja ya. Oke, sudah tampil ya ini ya. Oke, satu itu kualifikasi umum rumpun komputer. Biasanya ini cirinya itu S1 komputer. Ini artinya semua jurusan rumpun komputer bisa masuk. Nah, yang dimaksud rumpun komputer itu apa? Itu yang 50% lebih SKS-nya adalah bahas komputer. Seperti ini. Nah, ini baik nanti ada teknik informatika, ada manajemen informatika, teknik komputer, dan lain-lain, bahkan sampai komputer akuntansi masuk rumpun komputer. Nah, biasanya formasi-formasi ini yang dibuka, yang kualifikasi pendidikannya S1 komputer atau D3 komputer, itu administrator database kependudukan dan operator siap. Biasanya seperti itu. Karena apa? Karena yang dibutuhkan itu memang nggak komputer-komputer banget. Jadi nggak butuh kayak komputer yang bisa ngoding atau apa, itu nggak perlu. Makanya ditulis S1 komputer. Nah, sementara ada yang kedua, kualifikasi khusus. Jadi jurusan tertentu ini. Ada tadi tertulis S1 teknologi ya. Betul. Informatika. Nah, teknologi informatika ya kalau ada tulisan seperti ini tok, ya berarti yang pelamar jurusan teknologi informatika aja yang diterima. Kalau misalkan teman-teman dari teknik informatika nekat masuk sini ya, kalau misalkan verifikatornya galak ya dicoret. Langsung dicoret seperti itu. Makanya ini teman-teman perlu cermati. Tetapi ada lagi misalkan S1 informatika. Nah, kalau ada yang seperti ini, teman-teman nanti baik itu teknik informatika, manajemen informatika, kemudian ada teknologi informatika, boleh masuk. Boleh masuk ke yang tertulis S1 informatika, seperti itu. Nah, ini tentunya ada plus minusnya sendiri. Kalau yang tadi kualifikasi rumpun komputer, yang tertulis komputer aja, ini enaknya itu kita bisa masuk, tetapi nggak enaknya pesaingnya banyak. Karena kan yang disaring itu kan lebih longgar. Beda kalau yang spesifik kayak gini, ibaratnya saringannya kan rapat. Hanya yang teknologi informatika aja yang bisa masuk. Makanya pelamarnya tadi kan sedikit, hanya 4 orang. Ya memang
Sekarang teman-teman bisa track sendiri kok. Misalkan nih, tadi kan teknologi informatika di Provinsi Jawa Barat, alias di Bandung ya. Nah, kampus di Bandung dan sekitarnya yang membuka jurusan teknologi informatika itu ada berapa? Teman-teman bisa lihat. Oh, yang teknologi informatika misalkan hanya ada di ITB gitu. Oh, berarti nanti pesaing saya pasti anak ITB. Karena yang di sekitaran Bandung yang hanya buka jurusan teknologi informatika hanya kampus ITB seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman mau membaca situasi persaingan seperti itu ya. Kalau misalkan ada kualifikasi khusus, jurusannya apa? Seperti itu. Sudah cukup membantu, Kak Sunda? Sudah cukup, sudah cukup. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Cuma boleh tanya satu lagi, Pak. Mumpung bisa, Pak. ya Masih bisa, silakan. Pak? Oh iya. Monggo. Jadi tadi kan karena memang di kabupaten kota itu saya lihat memang eh, yang arah nih yang tadi sudah dijelaskan ya, berarti kan teknik informatika nih, berarti kan Pranata ya Pak ya, Pranata komputer tuh yang masuk. Ya, Nah, kalau misalnya nih tadi perihal lintas kan saya dari kota kabupaten nih ke ya. provinsi, taruhlah misal provinsi ngebuka nih Pak provinsinya. Itu sebetulnya masih bisa Pak lintas seperti tadi kan dibahas lintas dari antar dinas, lintas dari beda kota kabupaten. Nah, kalau misalnya kita yang dari kabupaten ke provinsi itu seperti apa Pak? Bisakah atau seperti apa? Bisa, tetapi nanti diperlakukan sebagai pelamar umum. Oke. Nah, syaratnya pelamar umum kan berarti harus memilih yang formasi umum. Kemudian Hmm. nanti harus lolos passing grade dan lolos Hmm. rankingan. Oke, berarti sebetulnya sama aja ya dari Sama kabupaten aja. kota gitu. Oke, Cuma siap. persaingannya yang agak berat. Iya, betul. Ya, seperti Oke, itu. terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Sudah ya. Kemudian ini ada chat dari Kak Hasrul. Jadi izin Pak. Mana ini? Oke, izin Pak Bas, saya baca dari Kepmenpan 652/2023 itu untuk passing grade teknis 450 dan sosial kultural manajerial 180 dan wawancara 40. Apa juga berlaku untuk Pranata maupun ADB. Nah, ini bukan passing grade ya, tetapi nilai maksimal. Seperti itu Kak Hasrul. Jadi ini nilai maksimal, bukan passing grade. Kalau passing grade-nya untuk teknis 270. Seperti itu. Oke, berikutnya Kak Cudwina, silakan. Iya, Pak Bas. Halo? Halo ya, siap. Ya, Pak, ingin bertanya itu passing grade-nya apakah benar turun, Pak? Kalau yang 2022 kemarin kan tenisnya 293 ya. 293. Kalau 2023 ini apakah akan turun dari 270 untuk ahli pertama? Iya, betul 270. Oh gitu. Oke deh. Oke, makasih, Pak. Oke, udah gitu ya, sama-sama. Kemudian ini ada Kak Wiltrap. Wiltrap, nama aslinya siapa? Pakai nama asli aja. Mohon maaf Pak, Ya. izin Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Irfan Pak Bas. Oh, Kak Irfan. Oke, Iya, siap. yang udah lama alumni dari 2021 nih. Saya kan kemarin tuh cerita dulu mungkin ya disclaimer-nya. Kemarin tuh kan di tahun 2022 itu saya melamar di lintas instansi yang apa sih namanya kategori umum. Karena memang optimalisasi itu baru ada di pas Kepmen 571 itu ya. Ya. Untuk sekarang mungkin opsinya bertambah di kementerian.
Yang mau saya tanyakan, Pak Bas, agak jauh nih ya, tentang seleksi tambahan. Seleksi tambahan itu apakah di kelas ini kemarin, yang 2022 kan kalau nggak salah juga ada yang seleksi tambahan juga, Pak Bas, untuk psikotes atau mungkin praktik kerjanya ya. Apa itu termasuk include ke kursus ini, Pak Bas? Tahun ini, Pak Bas? Oke, Ya, itu aja sih. mungkin yang ini ya, apa Kemenkes ya? Bukan, Pak Bas. Mungkin selain Kemenkes juga ada lagi yang lain lah. Saya Oke, ada inceran lah, mungkin satu oke. untuk Jadi seleksi tambahan. yang tahun kemarin Kak Irfan, Kemenkes itu kan saya masih punya linknya ya. Di alumni yang 2021 kemarin itu saya ajak yang lebih senior, saya kasih kayak pemaparan gitu. Di sana dikasih tahu soal-soalnya nanti kalau ujian praktek seperti apa, seperti itu. Dan alhamdulillah dibuatkan grupnya khusus untuk yang Kemenkes, langsung bagi-bagi FR seperti itu. Alhamdulillah ya banyak yang lolos yang Kemenkes karena ada seleksi tambahan. Nah, kalau yang untuk tahun ini saya belum ini ya apa? Saya tidak kasihkan seleksi kompetensi tambahan seperti itu. Karena memang dari sisi biaya itu sudah saya efisienkan. Kalau yang dulu itu sampai 15 pertemuan atau berapa itu banyak banget Zoom meeting dan ada rekamannya juga. Kalau sekarang kan kita paling 4 kali pertemuan aja, 4 kali Zoom meeting. Yang 2 kali itu sekalian nebeng dengan live tryout seperti itu. Menurut saya itu jauh lebih efisien karena kalau kita mantengin Zoom meeting terus juga ini ya apa boros waktu. Tetapi kalau pakai aplikasi ini kan yang penting teman-teman soalnya bisa tahu saya dapat nilai berapa. Nah, kemudian untuk seleksi kompetensi tambahan, nanti saran saya yang melamar di instansi yang sama, silakan nanti dibuatkan grup khusus. Nah, kita kan belum tahu nih yang melamar siapa. Ini baru katakanlah yang join itu sekitar 50-an. 50-an aja kan karena formasinya belum dibuka, jadi belum bisa mendaftar. Nah, kalau yang 50-an itu kan kita nggak tahu. Semua mau daftar di kementerian atau di Pemdanya masing-masing. Nah, ini tentunya kan agak repot kalau misalkan saya bikin yang seleksi tambahan satu-satu. Seperti itu, Kak Irfan. Jadi, mohon maaf, untuk yang tahun ini saya efisienkan. Termasuk untuk yang FR. Yang FR itu, kalau yang dulu itu kan pakai Zoom meeting ya, itu makan waktu banyak banget dan menguras energi. Dan sayangnya itu yang ikut Zoom meeting, jadi yang tes belakangan itu nggak ikut Zoom meeting, curangnya gitu. Banyak yang gitu, terus nanti habis itu ketika dia mau tes 3 hari atau 1 minggu tes, baru ikut Zoom meeting terus. Nah, akibatnya yang peserta Zoom meeting itu setiap hari itu rata-rata orangnya beda-beda terus. Nah, mengantisipasi hal tersebut, saya lebih baik pakai fitur ini aja, pakai fitur forum. Jadi teman-teman yang nanti mau ujian, diharapkan setelah ujian ya berbagi testimoni lah sama-sama teman-teman yang lain terkait FR. Karena FR itu sebenarnya cukup membantu sekali untuk kesuksesan teman-teman yang ada di sini. Seperti itu Kak Irfan. Oke. Berarti untuk efisiensi waktu itu di pertemuan semua keseluruhan itu termasuk seleksi tambahan ya Pak Bas? Atau mungkin memang nggak ada sesi lain selain seleksi tambahan? Nggak ada seleksi tambahan. Oh, Karena jadi aturan untuk mainnya beda loh Kak. Untuk yang kementerian saya nggak tahu. Jadi kalau seleksi kompetensi tambahan berupa praktek, saya bisa ngasih tahu. Tetapi kan seleksi kompetensi tambahan kayak kejaksaan itu kan kayak wawancara, kemudian
kayak misalkan psikotes itu kan saya nggak punya kompetensi di situ. Saya taunya komputer seperti Memang itu. di masing-masing KL itu berbeda ya. Ya beda. Sebagai contoh kayak kejaksaan ya. Kejaksaan kan ada tes fisiknya. Betul. Ya orang bekerja di kejaksaan ya harus tahan mental, termasuk di teror. Makanya kalau yang orang-orang yang daftar di kejaksaan, Kemenkumham, ya fisiknya harus kuat. Kalau otaknya kuat tapi fisiknya lemah ya nggak lolos di situ. Karena Ya, memang soalnya pressure-nya berat. ya, soalnya kan kemarin saya daftarnya di Pemda. Memang kan teknisnya itu cuma 1 kali tes itu untuk mempertaruhkan segalanya lah di situ. Iya, Tapi melihat di sisi lain yang di kementerian terutama kan memang cuma di kementerian mungkin ya, di daerah mungkin nggak ada buat seleksi tambahan. Itu ngelihat dari sisi lain membantu gitu dari segi nilai, walaupun memang tidak passing grade di nilai signifikan. CAT, itu bisa masuk ke wawancara ataupun praktek, itu bisa membantu banyak gitu sih itu Pak Bas. Jadi mungkin opsi ini mungkin yang saya pikir gitu. Mungkin Ya, dari Pak Bas juga bisa memfasilitasi mungkin kan. Gitu. kalau Ya, yang terima kasih. Kemenkes ya. Jadi Kak Irfan untuk yang tahun kemarin itu kan Kemenkes sama Kemenak ya. Jadi nggak ada instansi lain kan. Nah, kalau Ya. yang Kemenak itu kan moderasi beragama. Hmm. Nah, moderasi beragama kan Kak Irfan udah tahu soal-soalnya itu kata-kata di Undang-Undang Dasar, kemudian Betul. kerukunan umat beragama, kan seperti itu. Kemudian untuk yang Kemenkes itu kan soalnya praktek pakai Cisco. Nah, di situ membuat jaringan, kemudian ada database, bikin query, itu sudah ada kok. Kalau memang mau dipelajari lagi. Tetapi yang tahun 2023 ini yang dibuka itu kan jauh berbeda dari yang kemarin. Ada yang Kemenkumham, Kejaksaan itu kan tes tambahannya itu berat. Kalau saya pikir justru gini, Kak Irfan, kalau Kejaksaan, Kemenkumham itu kan harus siap kalah ya, kita nggak tahu lah. Saya itu jujur kurang ini ya, kurang sreg kalau ada seleksi kompetensi tambahan. Karena apa? Karena tidak bisa diukur secara live, diukur matematis itu nggak bisa. Beda Ya, kalau yang CAT itu kan langsung keluar. Kalau wawancara kemudian tes praktek itu kan teman-teman bisa lihat sendiri toh berita yang tes praktek kok si A kurang si B. transparan ya. Nah, kurang transparan seperti itu. Jadi kurang setuju juga kalau misalkan tes praktek atau tes moderasi agama itu bisa membantu. Bisa membantu, tetapi pada beberapa kasus yang sudah dalam tanda kutip punya titipan ya kita siap-siap kalah. Ya, dilema Seperti juga itu. ya maksudnya. Dilema juga. Apalagi kalau yang instansi-instansi kayak Kejaksaan, Kemenkumham itu kan berkaitan sama hukum, udahlah Kalau itu kalau saya. memang CPNS-nya, P3K-nya juga buka sih. Mungkin kalau untuk CPNS-nya juga kan nggak ada tuh yang terampil komputer. Mereka kan menyediakannya Pranata Barang Bukti, kalau nggak Ya, salah di pengumuman. Makanya kalau dilihat dari klasifikasinya memang agak berat kalau di Kejaksaan, MA, ataupun yang buka CPNS ya, terutama praktek tambahan kan dalam tanda kutip banyak gitu kan yang seperti itu. Tapi mungkin di satu kasus juga ada yang menguntungkan Pak Bas, seperti teman saya juga kan tadi nilainya di bawah passing grade, ada yang kebantu sama wawancara itu jadi meningkat di atas passing grade. Temen itu tes Ya. di mana kapan? Kebetulan teman saya perempuan itu di Kemenlu, dia ambil P3K ASI Paris, nilai teknisnya kan di 240 ya. Sementara passing grade-nya berapa kalau nggak salah tahun lalu itu 270. Nah, setelah adanya wawancara psikotes itu dia nambah jadi 270 sekian gitu Pak. Kamu sudah tahu nggak soal-soalnya seperti apa? Tentu Nah, kan itu ada dia. bahasa Inggris.
Wah, itu dia, Pak. Bisa nggak? Makanya Kalau nggak bisa kan malah nilainya tambah jatuh lagi. betul. Tapi kalau untuk dilihat ya mungkin ada satu instansi nanti mungkin saya spill lah. Untuk saat ini kan masih angan-angan. Nah, di situ tertera ada untuk terampil komputer seleksi tambahannya itu berupa 50% ya, Pak. Itu sampai 50%. Memang bisa atau enggak ya? Soalnya 50% CAT, 50% itu seleksi tambahan. Bisa. Nah, 50% seleksi tambahannya itu berupa tes psikotes, wawancara, dan tes praktik yang masing-masing bobotnya sudah ditentukan. Nah, tapi kalau saya lihat secara apa namanya, kita juga apa mengukur kemampuan diri, apa mungkin bisa lah gitu, mungkin gitu kan. Soalnya kalau untuk terampil perangkat komputer itu hanya di psikotes, terus apa praktek yang berupa jaringan seperti itu, rincian uraiannya sudah ada, dan wawancara gitu Pak Bas. 50% kan angka yang cukup lumayan lah buat nambah di CAT. Makanya saya agak pesimis. Mudah-mudahan sekarang optimis lah bisa nyampe passing grade gitu. Cuma kalau melihat dari nilai 2022 itu jadi agak apa ya disebutnya kalau bahasa sekarang tuh Insecure. apa ya insecure gitu kan. Ya mungkin itu aja sih Pak. Itu aja sih apa cerita-cerita dari tahun lalu ya. Mungkin yang saya pikirkan aja sih. Oke, ini masukan aja ya, entah itu mau dipakai atau enggak. Jadi Ya, kalau teman-teman berpikir seperti itu nanti malah malah pusing sendiri. Karena apa? Seleksinya banyak. Seleksinya banyak, waktunya terbatas. Itu kalau misalkan instansi pusat kan berarti sampai akhir November atau Desember itu ya, seleksi tambahan seperti itu. Nah, otomatis belajarnya juga harus bagi-bagi ya, topik. itu Beda dia kalau misalkan ekstra. cuma satu seperti itu, otomatis tekanannya juga berat. Dan saya pun nggak bisa itu satu dua gelintir orang saya fasilitasi ya nggak nutup lah untuk operasionalnya. Jadi lebih baik sebelum memilih saya pikir mending teman-teman fokus saja yang mau diambil apa, kemudian dioptimalisasi yang ada di kelas ini. Jadi di kelas ini teman-teman nanti sudah bisa tahu nilainya dapat berapa. Ketika saya mengerjakan berapa menit, hasilnya seperti ini, dan itu bisa jadi benchmark ketika mau ikut tes. Jadi pastikan nanti bisa lolos passing grade yang ada di kelas ini, insya Allah ya nilainya nggak jauh-jauh dari itu. Seperti itu. Siap. Terima kasih sarannya Pak Bas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Cukup. Oke, kemudian Kak Sibawai, silakan bapaknya Vina. Monggo Kak Sibawai. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bang. Ya, Jadi saya juga sudah eh, ikut tahun yang kemarin 2022, cuma kalah saing sama orang dalam lah istilahnya. honorer Kenapa K2. saya bilang iya? Karena nilai saya itu lebih tinggi, tapi saya dari swasta ketimbang yang lulus. Tapi dia bukan K2 tapi non ASN di kantor Oh, pemerintah gitu, Bang. Jadi untuk tahun ini katanya ada jalur umum dan jalur khusus katanya, katanya kalau nggak salah. Di mana untuk jalur umum itu kita yang dari swasta. Yang ingin saya tanyakan misalnya nanti untuk peringkingan itu apakah yang di ranking itu sama-sama jalur aja atau campuran nanti peringkingannya apa menggunakan itu lagi apakah orang dalam yang di instansi pemerintah atau bagaimana itu sih Pak. ya. eh Tadi telat ya gabungnya ya. Ya agak telat sih Bang. Oke, ini sebenarnya sudah saya kasih tahu di sini. Sebentar, saya jelaskan ulang.
Sudah tampil ya? Siap, Kalau tampil. ini ya. Oke, jadi ada dua jenis di sini seleksinya. Ada yang formasi khusus, itu diisi oleh THK2 dan tenaga non-ASN. Kemudian jumlah formasi totalnya setiap instansi ini maksimal 80%. Jadi kalau misalkan di Pemda Lombok Barat misalkan, itu ada 100 formasi, maka maksimal 80 orang itu formasi khusus dan 20 orang itu minimal formasi umum. Karena formasi umum ini harus dibuka minimal 20% dari total formasi yang dibuka di instansi tersebut. Nah, untuk yang formasi umum bisa diisi dari karyawan swasta atau tenaga honorer di luar tempat bekerja. Seperti itu. Nah, mekanismenya untuk kelulusan sendiri, ini yang formasi khusus itu di ranking antar sesama honorer. Tetapi yang jadi prioritas pertama itu ranking antar sesama THK2 dulu. Kalau THK2 itu nggak ada di situ, baru sesama tenaga non-ASN yang ada di situ. Jadi untuk yang formasi khusus itu tidak ada sistem passing grade. Itu basicnya pure rankingan aja. Dengan prioritas dari THK2 baru yang non-ASN. Kemudian untuk yang formasi umum itu harus lulus passing grade dan di ranking. Nah, untuk yang honorer yang melamar di luar instansi itu nanti diperlakukan seperti peserta dari pelamar umum. Jadi harus lolos passing grade dan di ranking juga. Seperti itu, Kak. Oke, berarti tidak ada yang kenapa namanya seperti yang kemarin lah gitu Bang ya. Ya, kalau ini ibaratnya jalurnya dipisah. Satu jalur Oh, tol, beda satu jalur. non-tol. Iya, yang Oke, honorer sip, masuk sip, sip, jalur sip. tol. Berarti yang non honorer itu harus berarti passing grade nggak akan di ranking meskipun nilai tertinggi gitu di jalur umum itu gitu Bang. Yang formasi umum ya. Iya, harus Yang passing formasi grade gitu. umum, ya, formasi umum harus berkompetisi lolos passing grade. Berarti kalau nggak lolos passing grade tidak ada peringkingan seperti di THK atau non ASN itu. Nah, ini nanti bisa aja dari perankingan itu, kalau misalkan tidak ada, jadi nanti kalau misalkan di situ perankingan ternyata nggak ada yang lolos, perankingan, maksudnya tidak lolos passing grade, maka nanti bisa Nah, diisi oleh THK2 atau tenaga non ASN di situ. Iya, formasinya nanti akan diisi itu. Ini ada poinnya kan di sini kan. iya, iya, Sebentar. iya, iya. Di sini poin mana ya optimalisasi ini? Ini ada kok pasalnya teman-teman. Sebentar, saya share screen lagi. Nah, ini di sini. Jadi nanti dapat dilakukan pengisian formasi antar instansi selama instansi tersebut melakukan pengelompokan yang memiliki formasi jabatan yang sama. Mekanismenya sama dengan formasi khusus dan umum. Jika ada formasi umum pada instansi pusat yang masih kosong, maka dapat diisi peserta lain dari formasi khusus selama lolos passing grade. Oh iya, lolos passing grade, sorry. Jadi kalau misalkan ada honorer K2 dan nilainya bagus, ya dia nanti bisa. Harus lolos passing grade kalau mau mengisi formasi yang dari formasi umum. Jadi aman, Kak. Berarti harus dia passing grade dulu baru dia bisa loncat ke umum begitu maksudnya Bang. Iya, betul. Jadi, Nah, selanjutnya misalnya kita lulus passing grade misalnya Bang ya. ya. Tapi kita nomor 2 dan ada di formasi umum di instansi berbeda tidak ada yang lulus passing grade untuk yang umum. Apakah kita akan dialihkan ke sana atau gugur seperti itu saja gitu Bang? Gugur. Jadi umum Gugur nggak bisa langsung. ke khusus, nggak bisa.
Maksud saya dia dia instansinya beda, tapi di instansi misalnya gini, saya di instansi A, Mm-mm, namun saya nomor 2 setelah lulus passing grade. mm-mm. Dan di instansi B, semua yang melamar di jalur umum itu tidak ada yang lulus passing grade. Apakah saya yang nomor 2 di instansi A itu bisa dialihkan ke eh, instansi B yang lulus passing grade gitu, yang nggak Oke, ada lulus gitu Bang? ini kamu mau daftar di mana? Di Pemkap sih Bang. Pemkap. Berarti nanti bisa mengisi antar Ya, dinas aja. ya itu maksudnya Bang. Ya, jadi kalau misalkan di kecamatan A, misalkan Mm-mm. ranking 2 ya, tetapi lolos passing grade. Di Ya, kecamatan B ya. itu tidak ada yang lolos passing grade, maka bisa ngisi. Oh iya, bisa berarti Ya, ya. bisa. Seperti itu. Nah, yang tadi itu instansi pusat. Jadi antar instansi bisa. Jadi dari Kemenak nanti pindah ke Kemenkes bisa selama kualifikasinya sama, jabatannya sama. Tetapi Hmm, kalau yang di Pemda itu nggak bisa antar Pemda, tetapi antar dinas bisa selama jabatannya sama, kualifikasinya sama, sama-sama formasi umum. berarti intinya harus berusaha untuk lulus passing grade dan nilai tertinggi Bang. Iya, betul. Oke, makasih itu aja sih Bang. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Pak, nanya Waalaikumsalam. Pak, itu Ya, tadi silakan. yang lintas apa sih dari kecamatan A misalnya, itu dari yang khusus atau yang umum Pak ya? Yang dibahas barusan. Yang khusus. Yang umum, Hmm. sorry, yang umum. Kalau yang khusus kan dia sudah ada honorernya otomatis. Jadi kalau misalnya nih, saya lulus passing grade tapi yang 2 nih, otomatis kan cuma status P. Tapi di tempat B tadi nggak ada yang lulus, berarti saya bisa masuk ke tempat B itu gitu Pak ya, B walaupun itu dari umum Pak ya. B itu formasi umum atau khusus? Umum juga Pak, sesama Umum umum. bisa, bisa. Oh bisa ya, lintas gitu Bisa. Pak ya. Selama formasinya sama, jabatannya sama ya, formasinya sama, kualifikasi pendidikannya sama. Oh iya, siap-siap. Ya. Oh iya, siap-siap Pak. Jadi kalau mau memilih yang peluangnya besar, itu biasanya kalau yang Pranata Komputer yang terampil itu di kecamatan-kecamatan. Misalkan di Pemda Kota Semarang misalkan, itu ada katakanlah ada 10 kecamatan, buka semua ada 10, tapi satu-satu. Nah, itu nanti peluangnya besar, teman-teman. Meskipun teman-teman lolos passing grade ranking 2 bisa aja nanti mengisi di kecamatan lainnya. Tapi ini di dinas semua loh Pak, yang aku lihat-lihat di sini Ya belum sama ada yang aja, kecamatan. sama aja kan Oh, instansinya masih sama. oh iya benar ya Pak. Juragannya masih sama. Juragannya ya bupati, wali kota seperti itu. Siap Pak. Oke, mungkin sudah cukup ya teman-teman ya pertemuan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan jangan lupa PR-nya untuk saat ini teman-teman pilih formasi yang teman-teman idam-idamkan seperti apa. Bisa 2-3 formasi, teman-teman timbang-timbang dulu. Nanti di pertemuan berikutnya, teman-teman bisa konsultasi lewat saya. Silakan nanti bisa share screen, kita bahas sama-sama. Seperti itu. Nah, kemudian selamat untuk mencari formasi. Semoga teman-teman mendapatkan formasi yang diidam-idamkan dan bisa lolos di seleksi tahun ini. Amin. Oke, saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di minggu depan.